Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dafa Ada Ramadhani dari kelas 3C dengan NIM 402411198 dengan mata kuliah Hukum Diplomatik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tata cara hubungan antar negara melalui perwakilan resmi dari negara masing-masing. Hubungan diplomatik sangat penting karena tidak ada negara yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Sejak zaman dahulu, praktik diplomasi ini sudah dikenal pada era kerajaan-kerajaan dahulu. Utusan raja dikirim ke negara lain untuk menyampaikan pesan atau melakukan perundingan. Namun, pada masa itu belum ada perlindungan hukum yang jelas bagi para utusan, sehingga seringkali mereka ditangkap, dipermalukan, bahkan dibunuh. Baru setelah adanya Konvensi Wina 1161 tentang hubungan diplomatik, aturan internasional mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap diplomat diatur secara komprehensif dan diterima luas oleh masyarakat internasional. Konvensi ini menjadi landasan hukum modern yang berlaku hingga sekarang. Di sini dasar hukum-hukum diplomatik, yaitu 1. Konvensi Wina 1161 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua, Konvensi Wina 1163 tentang hubungan konsuler. Yang ketiga, Konvensi tentang misi khusus tahun 1669. Yang keempat, Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional termasuk agen diplomatik tahun 1973. Yang kelima, kebiasaan internasional yang telah lama diakui. Dengan dasar hukum ini, prinsip-prinsip diplomatik tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki kekuatan hukum internasional. Yang ketiga, prinsip persamaan kedaulatan. Semua negara yang berdaulat memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional, tanpa membedakan besar kecilnya wilayah, jumlah penduduk, atau kekuatan militer. Prinsip ini berarti bahwa negara kecil sekalipun memiliki hak diplomatik yang sama dengan negara besar. Contohnya Kedutaan Besar Republik Nauru, yaitu negara kecil yang terletak di Pasifik, memiliki status hukum diplomatik yang sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sini prinsip non-intervensi. Diplomat tidak boleh mencampuri urusan politik, ekonomi, atau pemerintahan dalam negeri negara penerima. Dan diplomat hanya boleh mengamati, memberi laporan, dan melaksanakan fungsi perwakilan. Jika diplomat terbukti ikut campur dalam politik domestik, maka negara penerima berhak mengusir diplomat tersebut, yaitu atau disebut persona non grata. Contohnya, beberapa diplomat Rusia diusir oleh negara-negara Eropa karena itu ikut campur dalam urusan politik domestik dan melakukan spionase. Di sini prinsip fungsi diplomatik. Dalam Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa fungsi utama misi diplomatik adalah 1. Mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pemerintah dengan negara penerima. Yang keempat, diplomatik mengamati, mempelajari, dan melakukan perkembangan negara penerima. Yang kelima, mengembangkan hubungan persahabatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini fungsi ini menjadi alasan mengapa kedutaan besar dan konsulat memiliki peran strategis. Sini prinsip imunitas dan kekebalan diplomatik. Agar seseorang diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan, ia diberi hak istimewa berupa
Di sini imunitas pribadi, yaitu tidak boleh ditangkap, ditahan, atau diganggu. Yang kedua, imunitas hukum, tidak tunduk pada yurisdiksi pidana, perdata, atau administratif negara penerima, kecuali dalam hal tertentu. Yang ketiga, kekebalan gedung kedutaan. Di sini, kantor kedutaan tidak boleh dimasuki atau diganggu oleh aparat negara penerima. Yang keempat, kekebalan arsip dan komunikasi. Surat diplomatik, dokumen, dan komunikasi resmi tidak boleh disadap atau dibuka. Di sini contoh kasusnya, pada tahun 1984 terjadi penembakan dari dalam kedutaan besar di Libya di London yang menewaskan seorang polisi Inggris. Walaupun ada bukti kuat, polisi Inggris tidak bisa masuk dalam kedutaan karena gedung kedutaan dianggap wilayah yang tidak dapat diganggu. Di sini prinsip persona non grata. Negara penerima memiliki hak penuh untuk menyatakan seorang diplomat asing sebagai persona non grata. Artinya, diplomat tersebut tidak lagi diterima keberadaannya dan harus segera ditarik pulang oleh negara pengirim. Alasannya, persona non grata bisa bermacam-macam, mulai dari pelanggaran hukum, spionase, hingga perilaku yang tidak pantas. Contoh, Amerika Serikat pernah mengusir diplomat Rusia karena diduga melakukan kegiatan mata-mata. Di sini prinsip timbal balik atau reciprocity, yaitu perlakuan suatu negara terhadap diplomat asing akan dibalas dengan perlakuan yang sama oleh negara lain. Prinsip ini menjaga keseimbangan hubungan antar negara. Contoh, jika sebuah negara menutup konsulat suatu negara, maka konsulat negaranya juga akan ditutup di negara lain. Prinsip perdamaian dan persahabatan. Diplomasi pada hakikatnya adalah sarana untuk menjaga perdamaian, mengurangi ketegangan, dan menyelesaikan perselisihan antar negara dengan cara damai. Hubungan diplomatik bertujuan untuk memperkuat kerjasama, bukan menimbulkan konflik. Prinsip ini sesuai dengan piagam PBB yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai. Di sini ada contoh kasus nyata dalam hukum diplomatik, yaitu yang pertama kasus Iran Hastag krisis di tahun 1979 sampai dengan 1981. Dengan kasus kedutaan besar di Amerika Serikat di Teheran diserbu oleh mahasiswa Iran dan diplomat Amerika Serikat disandra selama 444 hari. Kasus ini jelas-jelas melanggar prinsip imunitas diplomatik. Dan Mahkamah Internasional dalam perkara United States kelima, Iran menyatakan Iran melanggar hukum internasional. Yang kedua, kasus Skripal. Di tahun 2018 terjadi percobaan pembunuhan terhadap mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal di Inggris. Inggris menuduh Rusia terlibat dan langsung mengusir 23 diplomat Rusia dengan status persona non grata. Yang ketiga, kasus pengusiran diplomat oleh Amerika Serikat dan Rusia di tahun 2021. Akibat ketegangan politik, Amerika Serikat mengusir 10 diplomat Rusia, dan Rusia membalas dengan mengusir diplomat Amerika Serikat. Ini contoh nyata penerapan prinsip timbal balik. Dan sini penting-pentingnya hukum diplomatik. Prinsip hukum diplomatik sangat penting karena yang pertama menjamin kelancaran komunikasi antar negara. Yang kedua, memberi perlindungan hukum bagi diplomat agar bisa menjalankan tugasnya tanpa intimidasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas hubungan internasional dan mencegah konflik. Dan yang keempat, menjadi sarana utama penyelesaian masalah